Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada beberapa macam resin ya, dari berbagai jenis bentuk. Pertama kita mulai dari resin dari pewarna ini ya. Kemarin ada yang nanya untuk pewarna resin epoksi itu kayak gimana ya. Sebenarnya untuk epoksi ataupun polyester dia sama ya pewarnanya. Jadi nggak ada pengkhususan suatu warna untuk resin tertentu gitu, nggak ada ya. Jadi yang penting itu pewarna resin dia bisa masuk ke semua resin gitu ya. Intinya sih ya apa ya, nggak harus dari pewarna resin juga ya. Krayon juga bisa untuk pewarna resin. Yang penting itu pewarnanya itu bukan pengencer air, basisnya itu bukan dari air gitu ya. Oke, langsung aja. Ini pewarna resin yang saya beli di toko kimia secara langsung ya, bukan online. Bilang aja kalau ke toko kimianya beli pewarna resin. Saya nggak tahu tersedianya hanya warna apa saja ya, tapi yang saya beli hanya warna biru, merah, putih, hijau. Mungkin hanya itu aja kali yang saya tahu ya. Yang mereka jual tuh sepertinya hanya itu saja. Soalnya saya waktu datang tuh kayaknya nggak ngeliat warna selain dari warna ini. Untuk karakter dari pewarna ini dia jenis cair ya, hanya saja ini kental. Nah ya, ini penggunaannya itu cukup irit ya, sangat irit. Karena untuk apa ya, kalau teman-teman untuk kerajinan kecil-kecil handcrafting gitu ya, kayak kalung, cincin, itu hanya memerlukan pewarnaan yang hanya semana ya, secolek ini aja juga udah ada nih, udah bisa nih untuk mewarnain setengah gelas aqua. Tapi kalau udah pekat begini sih 1 gelas aqua ya. Jadi untuk mewarnai setengah gelas aqua resin itu segini udah cukup. Jadi sangat irit sekali. Dan jika kalau teman-teman perhatikan, ini tuh birunya pekat banget. Sampai apa ya, ke center juga masih gelap warnanya. Sangat pekat, biru pekat gitu ya. Karena ini tuh apa ya, biang warna gitu. Biangnya tidak begitu terlihat warna biru ya, kesannya warna hitam. Tapi ini sebenarnya warna biru. Jadi biasanya saya kalau untuk penggunaan tuh tipis-tipis, jadi nyolek cuil aja dikit banget gitu, terus aduk sampai warnanya dapet. Kalau dirasa masih samar-samar, tipis gitu, colek lagi, aduk lagi sampai dapet warnanya. Ini salah satu contoh penggunaannya ya, warnanya pas. Cuma untuk kelemahan dari penggunaan pewarna resin yang satu ini, kalau ngaduknya nggak rata atau ngaduknya nggak lama, dia agak seperti ada menggumpal gini nih pewarnanya tuh, ada penggumpalan warna. Nah ini dia,
Ini kalau ngaduknya nggak rata resikonya seperti ini. Jadi harus apa ya, benar-benar rata dan teliti. Kalau teman-teman ada yang nanya gimana sih cara finishing, ada di video-video saya yang sebelumnya cara finishing ya. Dan ini juga sama, bentuk pewarnanya kayak gini, hanya berwarna merah. Kalau yang ini dia nggak begitu pekat ya warnanya. Nah, kelihatan ya merahnya ini. Sama dia kental banget. Kalau mau penggunaan biar transparan itu ya itu tadi, tipis-tipis. Kalau langsung sekali banyak, si resin bukannya transparan, biru transparan, malah jadinya warna itu doang, udah tebal, itu ketebalan pewarnanya. Contohnya kayak gimana ya, kayaknya dulu saya pernah punya tapi udah hilang ya, gak ada dah kayaknya. Tapi kalau untuk contoh pewarna merah ada. Ini resin epoksi. Resin epoksi. Ini belum di finishing. Ya tahulah ya epoksi itu kayak gimana. Begitu kering langsung mengkilap. Ini ada merah begini, jadi begitu dituang saya nyolek warna lagi, garis gitu, bening ya, kelihatan. Ini saking belum di finishing aja sih, jadi kurang jernih. Ini yang udah di finishing. Cincin. Penggunaannya itu ini juga sebenarnya kalau sekali nyoleknya tebel dia nggak bakal transparan begini. Kenapa bisa transparan? Karena tipis. Ini contohnya. Nih, ini contoh penggunaan pewarna yang sangat tipis. Warnanya biru ini ya. Mungkin terlalu tipis kayaknya. Tapi cocok sih kalau kalung ini dipakai untuk cewek ya. Untuk wanita ini sangat cocok sekali. Kalau teman-teman tertarik bisa baca deskripsi, di situ saya cantumkan nama shopnya, nama tokonya. Ini warna biru tipis. Ini juga ini sedang stabil. Dan untuk penggunaan warna putih sih biasanya saya hanya untuk aksesoris doang ya, enggak untuk pewarna pewarna baku gitu, enggak pewarna dasar gitu, enggak. Paling hanya untuk hiasan-hiasan belaka kayak gini contohnya. Ini di bawahnya ada putih, jadi untuk memberi efek-efek seperti salju gitu ya. Mantap banget nih. Dan untuk pewarna hijau sama juga. Oh ya, resin yang dari toko kimia yang saya beli ini nggak ada mereknya, jadi itu
tergantung dari si toko kimia itu sendiri. Mungkin tiap toko kimia karakter cairannya itu beda-beda kali ya. Warna hijau saya jarang menggunakannya. Kenapa? Karena menurut saya warna hijau itu kurang kurang nyentrik. Nah, ini contohnya warna hijau. Kalau teman-teman tertarik bisa lihat di deskripsi, saya cantumkan link tokonya. Ini kalung untuk wanita. Sebenarnya semua kalung yang saya buat ini untuk wanita ya. Saya nggak memproduksi untuk pria. Paling kalau untuk pria itu hanya cincin. Oke, lanjut ke pewarna ini. Ini saya beli pewarna resin ini di tukang resinnya. Aduh ya, wah, warnanya seperti ini ya, seperti tinta. Ini juga sama nih, sama ternyata kayak gini, kental. Hanya aja ini enggak sekental yang dari toko kimia ya, dia masih bisa ngalir pewarnanya. Warna hitam, harganya untuk harga yang ini 16.000 ya. Ini 16.000, ini 15, ini 20.000. Saya beli di tukang resinnya, yang tukang resin langganan saya. Kalau untuk penggunaan itu sepertinya sama ya, nggak jauh beda dengan apa yang saya jelaskan di penjelasan resin ini. Sama, tipis-tipis aja. Wow. Lalu pewarna ini. Oke. Ini pewarna resin dari Cina ya. Udah ketahuan dari tulisannya. Cina. Saya beli di Shopee. Harganya 9.000 satu botolnya ini. Warna oranye. Ini belum pernah saya pakai. Saya juga nggak tahu ya, penasaran pengen pakai tapi gimana ya? Mau bikin apa bingung. Nanti di lain waktu saya akan bikin. Ini cairan. Ini pewarnanya berbentuk cair ya. Saya rasa ini lebih mudah penggunaannya untuk pemula. Di keterangan sih, keterangan tokonya itu resin. Ini untuk resin epoksi. Tapi ya saya sih nggak yakin kalau ini hanya untuk epoksi. Semua resin pasti bisa. Lalu untuk pewarna ini sebenarnya bukan terkhusus untuk pewarna resin ya. Ini semua pewarna bisa pakai. Jadi dia tuh pemberi karakter suatu cat, suatu warna. Metalik namanya. Metalik, bubuk metalik. Oh iya, tar dulu. Nah, ini dulu. Ini glitter, lupa saya. Ini glitter saya beli di fotokopi, harganya 7.000. Untuk penggunaan saya rasa ini kurang cocok untuk di resin, karena sebenarnya dia bisa larut di dalam resin. Kok bisa sih larut? Karena resin itu kan saat pengerasan itu kan memanas, dan saat pencampuran katalis juga diaduk sampai merata gitu ya. Pengadukannya juga nggak sebentar kalau untuk skala besar. Jadi
kesannya tuh dia tuh lama kelamaan larut, jadi pewarna pewarna ungu gitu, pink jadinya larutnya pas cair tuh jadi pink, jadi nggak kelap kelipnya hilang, dia berbaur sama resinnya jadi warna pink. Ini contohnya, ini saya pakai glitter sedikit banget di glitternya. Dan untuk finishing juga sangat sulit, dia tuh apa ya, jadi nonjol di sini nih, tipis-tipis gitu, jadi menyulitkan saat pengamplasan, dia nempel kadang di kertas amplasnya tuh. Ini glitter nggak begitu berpengaruh ya, nggak ada kelap kelipnya sama sekali. Saya rasa nggak begitu berguna penggunaan glitter di resin. Jangan ya, saya menyarankan untuk tidak memakai glitter. Lanjut ke ini tadi, ini metalik. Bedanya apa sih sama glitter? Metalik itu bentuknya bubuk ya. Nah, bubuk dia itu karakternya itu memberi kesan apa ya, arus gitu, kayak serat-serat cairan gitu ya. Ini cocoknya untuk penggunaan meja berskala besar gitu. Kalau untuk kalung-kalung saya belum coba, tapi saya udah coba di, ya tumpah. Ini di dalam ini saya menggunakan metalik warna biru. Ini nih. Kalau mau tetap transparan, hasilnya nambahinnya dikit ya, ini aja nih, segini, tipis-tipis lah pokoknya gitu, jangan sampai kelebihan. Kalau kelebihan dia jadi nggak transparan, jelek. Nah, ini contohnya, ini saya nuangnya kebanyakan jadi nggak transparan. Dia ada kayak motif-motif gitunya ya. Ini sangat cocoknya untuk penggunaan meja berskala besar gitu ya, meja atau bangku, papan gitu. Kalau untuk main transparan tipis-tipis, oke sih, masih bisa, masih cocok. Ini harganya berapa ya? Kalau nggak salah sih di bawah 20.000 ya. Berapa ya? 15.000 kayaknya. Iya, 15.000. 15.000 itu satu plastik ini 25 gram. Saya beli online di Shopee. Lalu yang terakhir ini pewarna paling mahal punya. Ada yang tahu ini jenis pewarna apa? Yap, metalik, sama metalik juga. Cuma kenapa sih bisa mahal? Oh ya, harganya belum saya kasih tahu ya. Ini harganya sepucuk ini nih. Harganya Rp40.000. Dikirim dari Cina. Saya beli di Shopee sih, tapi ini dari Cina. Kenapa sih bisa mahal? Karena ini beda dari yang lain. Ini kalau 40.000 udah dapat 4 biji nih. Ini 3. Walah. 3. Ya, 3 biji lah. Setara 3 biji metalik 25 gram. Nah, ini dia yang bikin mahal. Warnanya itu bunglon. Ada warna ungu, merah, sama apa lagi? Ungu sama merah. Banyak sih macamnya.
Ini menggumpal kenapa ya? Oh, hanya agak sedikit lembab. Tempatnya bagus banget sih ini. Bikin mold silikon dari masternya ini tuh bagus nih. Ini tinggal tutup aja. Bagus banget tempatnya. Ini belum pernah saya gunakan. Dari beli baru awal dateng emang segini. Ini 10 gram. 40.000 itu dapat 10 gram segini. Mahal banget. Saya nggak tahu ini mau saya pakai untuk apa, nggak tahu, bingung. Rasanya juga rugi kalau benar-benar bikin terus gagal. Aduh, 40.000 bro. Ini kena tangan aja segini, aduh rasanya kayak 1.000 rupiah di tangan aja. Mahal bubuknya. Kalau ini sih nggak apa-apa dah, brecetan juga. Harganya nggak seberapa, nggak masalah sih. Oke, sekian penjelasannya. Kalau ada yang masih bingung, silahkan bertanya di kolom komentar, pasti saya jawab. Oh iya, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen, pasti akan saya respon sesuai apa yang saya tahu. Dan jika kalian butuh asupan inovasi dan kreativitas, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.